Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, yaitu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kali ini yang bertemakan tentang menjelaskan inovasi pengembangan kurikulum. Di segmen pembahasan kali ini ada 3 slide yang akan kita bahas. Di slide pertama yaitu program belajar jarak jauh, yang kedua MBS, yang ketiga pembelajaran kontekstual, dan slide yang kedua kita akan membahas esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, sistem sosial, dan slide yang ketiga memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan, dan yang terakhir dilakukan secara sistematis. Untuk yang pertama adalah pembahasan. Di slide yang pertama yaitu program belajar jarak jauh. Tentang pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar di mana mengajar dan peserta didik mahasiswa berada dalam lokasi atau tempat yang berbeda. Dengan kehadiran teknologi digital saat ini, PJJ dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. PJJ merupakan model perkuliahan komprehensif yang menggunakan media online sebagai alat bantuannya, seperti computer-based learning, online learning, e-learning, dan distance learning. Yang kedua yaitu tentang MBS, manajemen berbasis sekolah, merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada penyerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungan sekolahnya yang secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu. MBS juga dapat diartikan sebagai suatu paradigma baru mengenai manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya sesuai dengan kebutuhan dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah secara langsung guna meningkatkan mutu atau prestasi. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan kebudayaannya. Pembelajaran kontekstual juga dapat diartikan sebagai konsep belajar yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam memahami lebih dalam materi yang diajarkan dan mengaitkannya dalam kegiatan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu menerapkan hasil belajarnya dengan baik. Pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama pembelajaran yang efektif, yakni konstruktivisme. Yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima modelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pembahasan slide yang kedua. Di slide yang kedua yaitu tentang esensi inovasi. Inovasi terkait dengan gagasan atau ide, produk, objek,
teknik, prosedur, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang, dan kebaruannya itu bersifat relatif. Jika suatu ide, produk, teknik, prosedur, teknik dianggap baru oleh seseorang, maka hal tersebut adalah inovasi bagi individu tersebut. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka, sumber dan penerima antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar yang dapat menembus batasan waktu dan ruang, misalnya yaitu radio, televisi, film, surat kabar, dan buku. Yang ketiga adalah faktor waktu. Dalam pengembangan kurikulum, waktu menjadi faktor penting karena perubahan dalam pendidikan yang harus dilakukan, bahkan mempertahankan inovasi pendidikan yang tidak populer sesuai akan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Ada dua faktor tentang faktor waktu. Yang pertama yaitu perubahan cepat. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi terjadi dengan cepat. Kurikulum harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan relevansinya dalam menghasilkan siswa yang siap menghadapi dunia yang terus berubah. Yang kedua yaitu faktor siklus pendidikan. Faktor waktu juga terkait dengan siklus pendidikan, seperti tahun ajaran, semester, atau tahun pelajaran. Pengembangan kurikulum harus mengikuti jadwal ini agar siswa dapat mengikuti perkembangan dalam kurikulum. Yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Terkait tentang faktor sistem sosial ada tiga, yaitu yang pertama tentang budaya dan nilai, yang kedua partisipasi stakeholder, dan yang ketiga pemahaman sosial. Selanjutnya adalah menuju slide yang ketiga. Di slide yang ketiga yaitu menjelaskan tentang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas tentang pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Dengan tujuan-tujuan tersebut, pengembangan kurikulum diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, memenuhi kebutuhan peserta didik, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua yaitu relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sosial sesuai dengan apa yang terjadi apabila dikaitkan dengan pendidikan. Berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntutan masyarakat.
Dan yang ketiga yaitu dilakukan secara sistematis. Artinya inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan terencana. Itulah pemaparan dari tugas mandiri saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.